Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Samuel Umtiti tak mempermasalahkan bermain di klub selevel Lecce. Umtiti mengaku lebih tenang saat ini setelah huru-hara di Barcelona. Kepindahan Umtiti ke Lecce memang dipertanyakan karena klub itu baru promosi ke Serie A. Dengan kualitas Umtiti, dia sejatinya masih bisa bermain di klub besar, tapi Umtiti tidak mempermasalahkan hal itu. Lecce adalah solusi terbaik karena enak tinggal di kota ini. Kondisi di sini sangat mendukung saya untuk memulai semuanya dari awal, kata Umtiti. Gelandang timnas Italia, Jorginho, jadi satu dari beberapa pemain Chelsea yang kontraknya akan habis. Walaupun diperbolehkan berbicara dengan klub lain pada Januari 2023 mendatang, Jorginho dikabarkan memprioritaskan kontrak baru di Chelsea. Klaim tersebut dikonfirmasi langsung oleh agen sang pemain Jose Santos. Menurutnya, kliennya lebih ingin bertahan di Chelsea daripada harus mencari klub lain. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa para peminat Jorginho harus jauh-jauh lebih dulu sementara waktu. 6 hari sebelum berangkat ke Piala Dunia 2022 di Qatar, timnas Brasil akan mendapatkan bantuan dari Juventus. Dilansir Football Italia, Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) baru saja menandatangani perjanjian dengan Bianconeri. Dalam perjanjian itu, disebutkan bahwa CBF akan menggunakan tempat latihan Juventus untuk pusat pelatihan timnas Brasil sebelum Piala Dunia 2022. Skuad besutan Tite nantinya akan berada di pusat latihan Juventus mulai dari 14 hingga 19 November 2022. AC Milan berencana untuk melakukan uji coba kontra Liverpool pada jeda kompetisi selama Piala Dunia 2022 Qatar berlangsung. Dilansir Football Italia, duel bakal dihelat di Dubai. Tak hanya selama di Dubai, Rossoneri juga mempertimbangkan untuk menyiapkan pertandingan persahabatan lainnya ketika mereka kembali ke Italia, memungkinkan para pemain yang tak ikut Piala Dunia untuk menjaga kebugaran sebelum liga dilanjutkan di tahun baru. Melansir kabar dari BBC, klub Liga Primer Inggris Wolverhampton Wanderers sedang mencari pelatih baru. Setelah sempat ditolak Julen Lopetegui, pandangan Wolves kini mengarah ke mantan pelatih mereka, Nuno Espirito Santo. Pelatih Portugal itu dipecat pada tahun 2021 setelah menjalani musim yang cukup buruk. Wolves kini sedang melakukan pembicaraan untuk memulangkan sang mantan pelatih. Adebayo Akinfenwa, yang pernah digelari pesepak bola terkuat di dunia, bersiap terjun ke ajang olahraga gulat. Ia akan debut di arena profesional pekan depan. Sosok kelahiran Inggris yang gantung sepatu 5 bulan lalu, tercatat punya tinggi 1,85 meter dan berat 102 kg. Disebutkan bahwa Adebayo akan melakoni debut gulat profesionalnya bersama Progress Wrestling pada 23 Oktober mendatang. Ia pun sudah menempa diri untuk bersiap. Desakan untuk memecat Xavi mulai bermunculan setelah Barcelona terancam gagal melangkah dari babak grup Liga Champions. Meski suara pemecatan Xavi terus bergema, Presiden Barcelona Joan Laporta tidak mau gegabah. Ia melihat hasil positif dari Barcelona era Xavi. Laporta menegaskan, Xavi akan tetap menukangi Barcelona. Xavi telah menunjukkan jika dia orang yang mengenal klub dan sistem dengan sempurna, kata Laporta. Ex-pelatih AC Milan Arrigo Sacchi sangat senang dengan performa gemilang Napoli sepanjang musim 2022-2023. Sacchi menyorot apiknya penampilan anak asuh Luciano Spalletti di kompetisi Eropa. I Partenope menjadi salah satu dari 5 klub yang telah memastikan tempat di babak 16 besar Liga Champions. Sacchi menilai I Partenope punya potensi besar untuk melangkah hingga ke babak semifinal Liga Champions. Akan tetapi, ia berharap Hirving Lozano dan kawan-kawan tidak cepat puas dan tetap menjalani setiap laga dengan kerendahan hati. Lionel Messi dan Ronaldinho akan bersatu kembali untuk pertandingan persahabatan bertabur bintang untuk menghormati Diego Maradona. Mereka akan bergabung dengan banyak pemain hebat di masa lalu dan sekarang yang datang bersama untuk perdamaian yang digelar di Stadio Olimpico Roma pada 14 November, 4 hari sebelum Piala Dunia 2022 Qatar berlangsung. Pelaksanaan pertandingan itu adalah Yayasan Paus Franciscus, yakni We Play for Peace. Kabar bagus datang dari persepakbolaan wanita Indonesia.
Ranking FIFA Timnas Indonesia Wanita melejit menembus 97 dunia setelah mengalahkan Singapura dalam FIFA Matchday. Timnas Indonesia Wanita memetik kemenangan 2-1 atas Singapura dalam FIFA Matchday pada 10 Oktober lalu. Sebelumnya, Indonesia berada di urutan ke-101 dengan menembus 4 tingkat. Skuad Garuda Pertiwi kini telah mengumpulkan 1.213,69 poin. Dari lanjutan Liga Premier Inggris, Tottenham Hotspur sukses mengalahkan Everton Sabtu malam. Harry Kane membuka skor lewat penalti di menit ke-54. Lalu, Pierre Hojbjerg menggandakan skor bagi Spurs di menit ke-86 yang sekaligus menjadi gol terakhir di laga itu. Di laga lain, Wolves menang 1-0 atas Nottingham Forest, Fulham imbang 2-2 lawan Bournemouth, dan Leicester City seri 0-0 kontra Palace. Di laga Serie A, Juventus menang tipis 1-0 atas tuan rumah Torino dalam laga bertajuk Derby Turin. Gol tunggal Sinyonya tua dicetak oleh Dusan Vlahovic di menit ke-74. Di laga lain, Atalanta menang 2-1 atas Sassuolo. Dari ajang La Liga, Sevilla sukses menekuk tuan rumah Real Mallorca dengan skor 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dibuat oleh Nemanja Gudelj pada menit ke-53. Di laga lain, Valencia imbang 2-2 kontra Elche. Atletico Madrid menang tipis 1-0 dalam lawatannya ke markas Athletic Bilbao. Antoine Griezmann menjadi pencetak gol sematawayang dalam kemenangan Los Colchoneros tersebut. Golnya terjadi di awal babak kedua. Hasil itu membuat Atletico kini mengoleksi 19 poin dari 9 laga untuk duduk di posisi ketiga klasmen Liga Spanyol. Chelsea memberi kabar buruk untuk timnas Inggris jelang Piala Dunia 2022. Sang bek kanan, Reece James, akan menepi selama 8 pekan dan sudah pasti absen dalam Piala Dunia yang digelar di Qatar. Chelsea memberi perawatan awal pada cedera James lalu membawa sang bek kanan ke spesialis lutut akhir pekan ini. Penyerang Manchester United Mason Greenwood ditahan polisi lagi Sabtu 15 Oktober. Ia diduga melanggar aturan bebas bersyarat dan kini tengah diperiksa kepolisian. Bleacher Report melaporkan penahanan Greenwood terjadi di rumahnya di Bowden, Greater Manchester. Status hukumannya saat ini masih tersangka dengan penyelidikan masih berjalan. Sebelumnya, Greenwood ditangkap polisi pertama kali pada Januari lalu atas dugaan pemerkosaan dan penyerangan terhadap seorang perempuan. Real Madrid akan menjamu Barcelona di Santiago Bernabeu pada Minggu 16 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan di La Liga dan menempati 2 posisi teratas klasmen, dengan Barca berada di puncak di atas Madrid. Pesepak bola legendaris Ronaldo Nazario meyakini Real Madrid sedikit diuntungkan ketimbang Barcelona karena bermain di kandang sendiri. Ronaldo mengaku tidak sabar menyaksikan laga ini. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois tidak punya cukup waktu untuk pulih dan gagal diandalkan dalam laga versus Barcelona. Cedera linu panggul yang diderita Courtois masih menghantuinya pada hari El Clasico digelar. Madrid yang mengetahui kondisi sang kiper memilih untuk tidak mengambil resiko. Untuk laga El Clasico, tim berjulukan Los Blancos tersebut berpeluang menurunkan Andre Lunin di bawah mister mereka. Xavi Hernandez siap mundur sebagai pelatih Barcelona bila merasa tidak menjadi solusi bagi klubnya. Jelang laga El Clasico lawan Real Madrid, Xavi sadar dirinya kini mendapatkan banyak tekanan terkait performa timnya di kompetisi Liga Champions. Seperti diketahui, performa Barca di kompetisi Eropa berbanding terbalik saat bermain di La Liga. El Barca saat ini memuncaki klasmen sementara. Ivan Toney telah menjadi target kekerasan rasisme setelah dia mencetak sepasang gol dalam kemenangan Brentford atas Brighton Sabtu 15 Oktober. Striker timnas Inggris ini mengunggah tangkapan layar sebuah pesan yang dikirim dari akun Instagram bernama Antonio Neil yang memanggilnya Black dan kata yang berunsur rasisme. Sementara itu, Brentford mengeluarkan pernyataan tegas untuk memberi dukungan kepada pemainnya. Kami mengutuk perilaku diskriminasi ini. Serangan terhadap salah satu pemain kami adalah serangan terhadap kami semua.
Gelandang pinjaman Juventus Arthur Melo buka suara soal cedera yang membuatnya absen panjang usai baru bermain 1 kali untuk Liverpool. Arthur bertekad bangkit untuk segera bermain kembali membela klubnya. Seperti diketahui, gelandang 26 tahun ini mengalami cedera pada paha kirinya saat latihan. Ia dipastikan harus absen hingga awal tahun 2023 dan memupus harapan tampil di Piala Dunia 2022. Kemenangan Juventus atas Torino bukan saja mengangkat posisi Bianconeri, tapi menyelamatkan pekerjaan Massimiliano Allegri. Fans Juventus membuat petisi untuk mendukung Allegri. Mereka melawan tagar Allegri out dengan Allegri resta, yang artinya Allegri stay. Mereka terus mengumpulkan tanda tangan pada petisi yang menuntut agar Allegri tetap sebagai pelatih Juventus. Manchester United dikabarkan tertarik untuk mengontrak striker AC Milan Rafael Leao. Menurut Football Espana, United sedang memantau situasi di sekitar pemain berusia 23 tahun itu. MU mengirim scout untuk menyaksikan penampilannya melawan Chelsea di Liga Champions. United juga akan menghadapi persaingan ketat dari Chelsea dan Manchester City yang juga disebut-sebut tertarik dengan pemain tersebut. Pekan lalu, Xabi Alonso ditunjuk sebagai pelatih Bayer Leverkusen, menggantikan posisi Gerardo Seoane yang dipecat karena dianggap tidak mampu menangani tim berjuluk Die Werkself tersebut. Akan tetapi, kabar terbaru menyebutkan bahwa Alonso juga akan dipersiapkan sebagai pelatih Real Madrid di masa depan. Menurut laporan dari Football Espana, Alonso akan diplot sebagai pengganti Carlo Ancelotti apabila pria asal Italia itu pensiun atau bahkan mungkin mengundurkan diri dari jabatannya. Richard Lison terjatuh di awal babak kedua saat melawan mantan timnya Everton Sabtu 15 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Dia harus menerima perawatan sebelum digantikan oleh Yves Bissouma pada menit ke-52. Richard Lison lantas berjalan lurus ke bawah lorong sebagaimana dia meninggalkan lapangan. Richard Lison menangis ketika dia berbicara kepada ESPN Brazil tentang cedera itu dengan mengatakan, "Agak sulit untuk mengatakannya karena ini dekat dengan realisasi impian saya atau Piala Dunia." Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Indonesia mendapatkan kehormatan karena akan dikunjungi oleh Presiden FIFA pada tanggal 18 Oktober 2022. Infantino datang dengan rekomendasi untuk tragedi Kanjuruhan. Selain itu, untuk memastikan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Timnas Indonesia U20 telah terbang menuju Turki Sabtu 15 Oktober malam untuk menjalani pemusatan latihan di sana. Awalnya, rombongan Timnas Indonesia U20 dijadwalkan bertolak ke Turki pada 10 Oktober 2022. Para pemain juga sudah berkumpul di Jakarta sejak Jumat 8 Oktober. Namun, karena visanya belum jadi, mereka akhirnya berlatih dulu di lapangan ABC Senayan. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!